wal khairat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Para muqaddam, para masyayikh, para ikhwan, para muhibbin dan semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ngaji Selasa akhir yang lalu kita mengenal biografi dari salah satu sahabat terdekat dari Sidi Syekh Ahmad At-Tijani radhiyallahu an yang bernama lupa Jackie Chan. Bukan. Yang bernama Bruce Lee. Bukan. Yang bernama Muhammad bin Abin Nasr. Kalau sekarang saya ingin mengenal lebih dekat dari sahabat beliau yang bernama Muhammad Ali bin Sayyidina Al-Hajj Isa At-Tamasini. Jadi Sayyidi Ali At-Tamasini. At-Tamasini itu dinisbatkan pada satu daerah yang ada di kawasan Aljazair. Oke, jenengan tadi ke sini naik apa ini? Naik bis, naik mobil, naik sepeda motor. Ada yang jalan kaki? Ada, tapi yang dekat sini. Para hadirin rahimakumullah, Sidi Ali At-Tamasini ini itu termasuk orang yang nggak kuat kalau berpisah lama-lama dengan gurunya, yaitu Sidi Syekh Ahmad At-Tijani radhiyallahu anhu. Nggak kuat ya. Selalu pingin bersama terus-menerus. Bahkan pinginnya itu satu tempat. Tapi karena tidak bisa, Syekh Ahmad meninggalkan beliau berpindah ke daerah Fas. Karena ingin berpindah ke Fas, maka tak bisa dihindari. Berpisahlah beliau dengan gurunya, yaitu Sidi Syekh Ahmad At-Tijani radhiyallahu anhu. Karena beliau sangat rindu, beliau akhirnya ingin menemui Sidina Syekh dengan cara yang tidak lazim, yaitu dengan cara jalan kaki dari Aljazair menuju Fas. Aljazair Fas itu kemarin saya naik 2 jam pesawat. Kalau 1 jam pesawat itu 900 km. Saya ambil kias sini Jakarta itu 1 jam pesawat, sini Jakarta itu jaraknya 900 km. Berarti yang ditempuh oleh Sidi Ali At-Tamasini untuk menemui gurunya adalah 1800 km dengan cara jalan kaki. Sampai mau sini Surabaya jalan kaki? Angel wis. Sakit ya. Penderitaan Sidi Syekh Ali At-Tamasini terbayar ketika bertemu dengan gurunya, yaitu Sidi Syekh Ahmad At-Tijani radhiyallahu anhu. Tapi ketika beliau, gurunya, mengetahui apa yang dilakukan oleh muridnya ini, ketika Sidi Ahmad At-Tijani radhiyallahu anhu mengetahui apa yang dilakukan oleh Sidi Ali At-Tamasini, beliau kemudian tidak sepakat atau tidak setuju. Beliau mengatakan, "Idza kunta turidu muwasalati lillahi," jika kamu ingin bersambung dengan saya, bertemu dengan saya, bergaul dengan saya karena Allah Subhanahu wa taala, fala ta'tini illa kahayati ammatin nasi,
Maka kamu jangan mendatangi saya dengan cara-cara yang aneh. Datangi saja saya ini dengan cara-cara orang manusia pada umumnya. Kalau orang-orang bepergian itu naik mobil, ya kamu naik mobil lah. Kalau dulu naik kuda, maka kamu naik kuda lah. Kalau dulu orang-orang pakai sepatu atau pakai sendal, kamu pakai sendal juga lah. Karena nuhun saya beberapa hadir rahimakumullah, Sidi Ali At-Tamasi ini termasuk orang yang sakti, orang yang mampu mempunyai ilmu lipat bumi atau lempit bumi. Bisa jadi dengan sekali hentakan maka beliau akan segera nyampe ke tempat tujuannya. Jadi kayaknya 1800 km itu angka saja. Kalau beliau sudah berjalan, maka langkahnya bisa melipat bumi yang jauh menjadi dekat, kayak engkau dan aku. Bukan. Hadirin rahimakumullah, aneh ini ya. Tapi orang-orang dulu nggak aneh. Orang-orang hebat tidak aneh. Orang mau berjalan kemanapun ketika beliau adalah seorang kekasihnya Allah, baik itu nabi ataupun wali, maka ia mampu mengatur bumi ini sesuai dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Sidi Ali At-Tamasi ini mampu melakukan itu. Hadirin rahimakumullah, Sidi Ali At-Tamasi ini itu juga termasuk orang yang futuh, orang yang setiap harinya dibukakan mata batinnya oleh gurunya, yaitu Sidi Syekh Ahmad At-Tijani radhiyallahu anhu. Kapan saja beliau menginginkan, maka saat itu juga Rasulullah akan bersedia menghadiri Sidi Syekh Ali At-Tamasi radhiyallahu anhu. Artinya apa? Kalau kita kangen sama seseorang, kita butuh video call, telepon. Halo. Sidi Ali At-Tamasi ini itu tak perlu call. Menurut riwayat beliau hanya mendangakkan lehernya, tolak-tolak nyari begini. Oh, ternyata guru saya ada di sana gitu. Ketemu dengan Sidi Syekh Ahmad At-Tijani radhiyallahu anhu, pernah itu ketahuan. Artinya ketahuan itu apa? Sidi Syekh Ahmad At-Tijani radhiyallahu anhu juga mampu melihat keadaan murid-muridnya. Jadi ketika Sidi Ali At-Tamasi ini tolak-tolak dangak gini nyari gurunya, yang mana guru saya kangen, sudah lama nggak ketemu. Ternyata Sidi Syekh lihat nih, kamu ada di situ. Sudah, kamu jangan melakukan sesuatu di luar kebiasaan manusia. Kita ketemu saja nanti di darat, tidak di dunia maya atau tidak di udara. Ini termasuk futuhnya Sidi Syekh Ali At-Tamasi radhiyallahu anhu. Beliau mampu melihat gurunya dari jarak jauh. Baik Pajung, Surabaya. Pakai HP, pakai sinyal, pakai paketan. Kalau habis paketannya ya tidak bisa. Tapi Sidi Syekh Ali At-Tamasi ini mampu melakukan itu dari jarak jauh. Dan ingat, Sidi Syekh Ahmad At-Tijani juga bisa melihat muridnya. Ini yang dialami oleh orang-orang besar. Percaya nggak percaya terserah panjenengan. Tapi juga saya tunjukkan bahwa ada juga orang-orang di luar Tijani yang mampu melakukan ini. Artinya fair dong. Siapa namanya? Abu Ishaq Syirazi. Loh, lihat di kitab Jami'u Karamatil Auliya. Sidi Abu Ishaq Syirazi itu kalau beliau pingin ziarah ke Mekah Madinah dan beliau nggak bisa hadir ke sana, maka beliau cuma melihat dari jarak jauh dan mampu menembus, akhirnya bisa melihat Ka'bah dan sekitarnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini sudah terbuka hijabnya. Berarti orang-orang khusus memiliki kemampuan di luar manusia pada umumnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah,
Kekeramatan yang lain dari Sidi Syekh Ali At-Tamas ini adalah pernah satu ketika beliau melakukan sholat berjamaah asar kayak begini ya, sholat asaran di sini. Kalau dalam kitab Kasyful Hijab itu jamaahnya disebutkan tamanina, 80 orang muridnya yang sedang berjamaah dengan beliau. Tapi kalau di dalam kitab Ghayatul Amani 8 orang saja di emperan atau teras dalam beliau. Jadi dalamnya si Ahmad, alhamdulillah saya pernah ke sana. Kayaknya kalau luasnya 4 kali inilah ya, 4 kali masjid ini. 1, 2, 3, 4. Darul Maroya. Itu di dekat Zawiyah, kemudian ada lompongan, masuk nanti tanya-tanya saja. Di situ ada rumah yang dulunya sempat ditinggali oleh beliau Sidi Syekh Ahmad At-Tijani radhiyallahu anhu. Nah, ketika Syekh Ahmad berjamaah dengan para muridnya, itu di rakaat yang terakhir setelah salam noleh ke belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata di belakang itu dilempar satu tundul kurma. Jadi kurma sudah bongkotan gitu ya kata orang Jawa, atau satu onggok, itu dilempar di barisan yang terakhir, di soft yang terakhir. Beliau diam saja sebentar, lalu murid-muridnya yang belakang heboh, ini siapa yang lempar? Siapa yang lempar ini? Oh, dilempar kurma sebanyak ini. Ternyata akhirnya Sidi Syekh Ahmad At-Tijani tahu. Oh, ini yang lempar itu si Bahlul itu. Beliau menyebutkan dengan kata Bahlul. Oh, ini si Bahlul itu ini. Karena apa? Syekh Ahmad At-Tijani tidak menghendaki demikian sebenarnya. Yang lain-lain kaget. Siapa ini? Siapa ini? Teka-teki. Akhirnya nggak ada yang tahu. Murid-muridnya juga nggak dikasih tahu. Syekh Ahmad cuma mengatakan, oh ini perbuatan si Bahlul itu. Suatu ketika ternyata Sidi Ali At-Tamas ini benar-benar ketemu dengan Syekh Ahmad At-Tijani, ketemu di dunia nyata. Ketika ketemu di dunia nyata, Syekh Ahmad At-Tijani kemudian menasihati beliau. Kenapa kau lakukan itu kepada saya pada saat yang kemarin? Berarti ketahuan bahwa Syekh Ali lah yang mengirim kurma itu. Kemudian Syekh Ahmad Tijani mengatakan, sudah, kamu jangan melakukan sesuatu di luar kebiasaan manusia. Kalau kamu ingin memberi saya, tolong berilah saya sesuai dengan cara manusia pada umumnya. Kemudian Sidi Ali mohon maaf kepada beliau, mohon maaf ya Syekh, sebenarnya kemarin itu saya mempunyai kebun kurma yang sedang panen. Ketika saya sedang memanen itu, kemudian saya memerintahkan kepada khodam atau pelayan saya, tukang kebun saya, untuk mengirim kepada panjenengan. Tapi apalah daya, tidak bisa ngirim ke panjenengan. Karena tidak bisa ngirim kepada panjenengan, maka akhirnya saya pun menginginkan dengan cara yang cepat agar kurma ini bisa sampai kepada panjenengan. Apa kira-kira bacaan yang dibaca oleh Sidi Ali At-Tamas ini? Sir hatta tanzila baina yaday sayyidi. Wahai kurma, jalanlah kamu, berangkat saja kamu ke rumah guruku Sidi Syekh Ahmad At-Tijani radhiyallahu anhu. Kurma kemudian jalan, dan saat itu langsung nyampe di dalamnya Syekh Ahmad Tijani. Kalau sekarang saya pun bisa, tapi pakai HP, GoFood. GoFood. Segera kirim ya ke Surabaya, ke Melaten, Gang 9. Tapi si Jalil Tamas ini tak usah, langsung. Dari mana kurma ini mencari alamatnya?
Ayu Ting Ting aja bingung. Ayu Ting Ting saja bingung nyari alamat. Alamatnya palsu semua. Tapi kurma ini mampu mencari alamat dari gurunya Siti Ali At-Tamasini radhiyallahu anhu. Para hadirin rahimakumullah, ini menunjukkan bahwa kemampuan seseorang ketika melakukan sesuatu di luar kebiasaan manusia pada umumnya merupakan murni izin dari Allah Subhanahu wa taala.